Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Suri. Tapi sebelum kita membahas tentang kegiatan usahanya, kali ini kita bahas dulu dari sisi pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang saham dari Suri ini hanya ada dua ya Sobat Maya, yaitu Hansen Jap dan juga Imelda Lin. Dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh Hansen Jap sebesar 99,99%. Nah, di IPO-nya Suri ini juga akan ada lock-up period ya selama 8 bulan dari semenjak Suri ini listing di bursanya kita. Nah, dari pemegang saham ini ada yang menarik nih Sobat Maya. Makanya saya bahas dari sisi kepemilikan sahamnya dulu. Ternyata Hansen Jap dan juga Imelda Lin itu adalah pemegang saham dari Halo juga nih Sobat Maya yang udah listing duluan di bursanya kita. Bagi saya sendiri, hal ini lumayan menarik ya Sobat Maya. Karena saya kira awalnya tuh Halo ini adalah saingannya dari Suri. Tapi ternyata produk yang ditawarkan oleh Halo dan Suri ini pun sama. Jadi saya agak kurang mengerti ya perbedaan antara Halo dan juga Suri. Pemegang sahamnya sama, produk yang ditawarkan pun sama. Jadi ini adalah hal yang lumayan menarik. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, perusahaan yang dibawa kendali oleh Hansen Jap ini masih lumayan banyak nih Sobat Maya. Jadi bisa kita simpulkan kemungkinan besar di masa mendatang ya PT-PT ini juga akan IPO. Cuma sayangnya saat ini Halo yang udah listing duluan itu walaupun sempat naik waktu dia listing, tapi sekarang udah menyentuh kepala 5 ya. Jadi secara jangka panjang agak kurang bagus nih track recordnya. Oke, selanjutnya kita langsung melihat kegiatan usahanya ya. Nah, jadi PT Maja Agung Latexindo atau Suri ini didirikan pada tahun 1988 di Sumatera Utara dan memiliki fokus usaha yaitu produksi sarung tangan, baik untuk keperluan medis maupun non-medis berbahan dasar latex. Jadi usianya Suri ini udah lebih senior ya dibandingkan dengan Halo nih Sobat Maya. Lalu Suri ini juga terus-menerus berkembang ya, di mana dulunya operasinya itu dimulai dari sepetak tanah kurang lebih 3.600 meter persegi, tapi kini udah berekspansi di atas lokasi seluas 26.000 meter persegi dengan kapasitas hingga 828 juta sarung tangan per tahun. Nah, untuk produknya Suri juga udah dipasarkan secara masif ya ke berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Serbia, Turki, Arab Saudi, negara-negara di Afrika, Australia, Tiongkok, Taiwan, Korea, serta Jepang. Nah, saat ini Suri memiliki dua fasilitas produksi. Yang pertama, fasilitas pengolahan lateks menjadi sarung tangan atau bahan jadi. Sedangkan satu lagi adalah fasilitas produksi yang terletak di Sumatera Utara, di Labuan Batu, sebagai pabrik pengolahan getah karet menjadi lateks siap proses. Nah, ini adalah pabrik pengolahan sarung tangannya di Sumatera Utara. Jadi lokasinya emang berbeda dengan Halo ya. Lalu ini pabrik pengolahan lateks di Sumatera Utara juga. Nah, ini adalah produknya. Nah, cuma produknya ini sama ya dengan produknya Halo. Halo juga jualannya ini nih Sobat Maya. Jadi agak rancu sih ya untuk produknya antara Suri dengan Halo. Lalu berlanjut ke laporan kinerjanya, kita bisa lihat di sini ya, di tahun 2020 dan 2021 penjualannya ini sangat bagus. Namun di tahun 2022 langsung ngedrop jauh ya. Jadi cuma tinggal sepertiganya aja. Dan kalau misalnya kita lihat di periode 31 Mei, di periode yang sama ya antara 2023 dan 2022, omsetnya pun turun secara signifikan Sobat Maya. Jadi untuk pendapatan full year-nya dari Suri di tahun 2023 ini pun kayaknya agak-agak suram ya. Hal ini nggak begitu mengagetkan ya Sobat Maya, karena kita tahu sendiri di masa pandemi, sarung tangan latex itu sangat dibutuhkan ya. Namun karena pandemi udah usai ya tentu saja penggunaannya agak lebih dikurangi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya juga agak kurang bagus ya. Selalu menurun nih dari tahun ke tahun Sobat Maya. Bahkan per 31 Mei 2023, Suri ini malah mencetak rugi bersih. Jadi dari sisi kinerja agak kurang bagus ya saat ini ya. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 160 hingga 170. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 215 miliar. Nilai yang cukup wow ya. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 49,45%
itu akan digunakan sebagai CAPEX. Dengan rinciannya, yang pertama sekitar 20,26% itu akan digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor. Lalu sekitar 24,55% ini akan digunakan untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi perseroan. Lalu yang ketiga, sekitar 3,11% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah perseroan. Dan yang terakhir, sekitar 1,53% akan digunakan untuk pengembangan software penunjang operasional perseroan. Dan sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja ataupun OPEX. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian dipergunakan untuk CAPEX dan sisanya untuk OPEX. Cuma kalau misalnya kita melihat dari sisi utilisasi pabriknya, kayaknya saat ini mereka lebih butuh untuk nge-boost marketingnya sih. Karena kapasitas produksinya itu masih gede, tapi permintaan pasarnya nggak begitu gede untuk saat ini. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Suri ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya AHA. Nah, AHA ini udah sering banget ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat listnya di sini. Untuk saham-saham yang dikawalnya pun bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang ARB berjilid-jilid, ada juga yang ARA. Dan IPO terakhir yang dikawal oleh AHA, yaitu IOTF, itu berhasil 1 kali ARA. Nah, apakah di IPO-nya Suri ini AHA akan mengawal dengan baik atau justru sebaliknya? Mari kita tunggu aja ya. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Suri. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini terus menurun ya dari tahun ke tahun. Tapi begitu juga jumlah liabilitasnya, sehingga ekuitasnya malah naik dari tahun ke tahun. Cuma ya seperti biasa ya, ini ekuitasnya naik bukan karena adanya kinerja yang fantastis, tapi ya biasalah ya Sobat Maya, kalau di perusahaan IPO, kalau misalnya bukan kinerja, ya Sobat Maya yang udah sering nonton channel saya pastinya udah tahu ya alasannya apa. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita melihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Suri ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari Suri. Saya gunakan harga IPO-nya ya, di 160 dan juga 170. Jika nantinya Suri ini listing di harga 160, PER-nya ya negatif ya, karena earnings-nya juga negatif, dan PBV-nya di 3,12 kali. Sementara untuk market cap-nya berada di 1 triliun. Sementara jika Suri ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 170, maka PER-nya ya tetap negatif karena earning-nya negatif, dan PBV-nya di 3,19 kali dengan market cap sebesar 1 triliun. Nah, dari sisi valuasi, Suri ini mahal banget ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Dan jika kita bandingkan dengan Halo, ini valuasi Halo pada saat listing ya, PER-nya negatif juga, PBV-nya lebih tinggi, market cap-nya di 858 miliar. Jadi secara valuasi, market cap-nya Suri ini lebih besar daripada Halo nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita pakai benchmark Halo yang saat ini udah kepala 5, maka bagi Sobat Maya yang mau keep saham Suri ini dalam jangka waktu panjang, perlu berpikir ulang kali ya, menganalisa kembali apakah Suri ini worth it untuk di-keep dalam jangka waktu panjang. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis Suri menurut saya pribadi saat ini kurang menarik ya. Prospek usaha memang masih ada, namun untuk saat ini bisa dibilang Suri ini sedang dalam masa-masa sulitnya. Bisa dilihat dari kinerja per Mei 2023, Suri ini malah mencetak kerugian dan omsetnya itu jauh menurun secara signifikan pula. Jika nantinya Suri ini berhasil bertahan, survive ya, harusnya di masa-masa mendatang, Suri ini bisa menjadi salah satu perusahaan yang menarik ya untuk dilirik. Cuma saat ini kayaknya agak kurang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Suri ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. PER-nya juga negatif karena perusahaannya malah mencatatkan kerugian di tahun 2023. Dan dari sisi market cap sudah tergolong mahal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong bagus, sebagian dana dipakai untuk CAPEX dan sisanya untuk modal kerja ataupun OPEX. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Suri adalah AHA. Nah, saham-saham yang dikawal oleh AHA ini sangat bervariasi ya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB berjilid-jilid. Jadi gimanakah AHA dalam mengawal saham IPO Suri? Semoga aja dia mengawalnya dengan yang baik ya. Kesimpulan yang keempat. Nah, berbeda dengan Halo yang udah duluan listing, Suri ini nggak menawarkan waran Sobat Maya. Jadi untuk Halo waktu itu cukup menarik ya Sobat Maya. Itu rasionya 2:1.
Jadi walaupun halonya nggak ditutup di ARA, kita tuh masih bisa dapat cuan yang lumayan lah dari jualan induk dan juga jualan warannya. Nah, sayangnya di Suri ini mereka nggak menawarkan waran ya, jadi nggak ada pemanisnya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk skip. Ini jumlah nilai IPO-nya cukup besar, lalu UE-nya juga agak kurang bagus, dan valuasinya ini udah tergolong mahal ya, bahkan di tahun 2023 malah mencetak kerugian. Jadi saya masih mikir-mikir dulu nih Sobat Maya untuk ikutan IPO-nya Suri ini atau enggak. Kalau misalnya dapat info-info yang bagus ya mungkin saya akan ikutan. Tapi kalau misalnya enggak dapat info ya mungkin saya akan cenderung skip ya untuk IPO-nya Suri ini. Mungkin aja bisa naik, tapi kalau nggak ada info ya mungkin saya skip aja lah ya. Untuk meminimalisir kerugian, untuk menghindari kerugian ya. Kalau misalnya saya nggak ikut ternyata dia naik, ya udah belum rezekinya. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Suri, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak IPO-nya Suri ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Suri. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Suri atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!